Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Yelisa dengan NPM A1D024003. Baiklah teman-teman dan kakak-kakak, di sini saya ingin menjelaskan video singkat tentang pembelajaran mengenai morfologi, sistem reproduksi dan habitat dari spesies Polypera. Di sini saya ingin memenuhi tugas dari Kakak Taufik Hidayat. Nah, baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama saya mulai saja penjelasan video pembelajaran saya. Nah, teman-teman, kalian tahu tidak bahwasannya Polypera itu memiliki berbagai macam loh. Yang pertama ada Spongia officinalis, merupakan spons berbentuk bulat dengan struktur berpori besar. Nah, bereproduksi secara seksual dengan fertilasi internal dan aseksual melalui tunas. Habitatnya di perairan dangkal dan hangat. Terus yang kedua ada Hippospongia cumunis, merupakan spons besar berbentuk tidak beraturan dengan tekstur lunak, bereproduksi secara seksual dan aseksual. Nah, spons ini banyak ditemukan di perairan subtropis hingga tropis. Selanjutnya ada yang ketiga, yaitu Clonacleta, merupakan spons penggerak dengan bentuk bercabang kecil, biasanya berwarna kuning, bereproduksi secara opipar dengan larva planktonik, hidup di perairan pesisir berbatu. Terus yang selanjutnya ada Tedania ignis. Nah, merupakan spons merah, cerah berbentuk bercabang. Spons ini bereproduksi secara seksual dengan larva planktonik. Habitatnya berada di perairan tropis menempel pada substrat. Terus yang selanjutnya ada Ircina campana. Ircina campana merupakan spons berbentuk seperti pas dengan permukaan kasar, bereproduksi secara pipar dan tunas, hidup di perairan dangkal dan berbatu. Nah, selanjutnya ada juga Chondrilia nucula, merupakan spons kecil berbentuk gumpalan dengan permukaan halus, bereproduksi secara aseksual dan seksual, ditemukan di laguna dan perairan dangkal. Terus yang ketujuh ada Tethea auranitum, merupakan spons bulat berwarna oranye dengan permukaan berduri kecil, bereproduksi secara tunas dan gamet, hidup di perairan berbatu dengan arus sedang. Terus yang selanjutnya lagi ada Halichondria panchaea, merupakan spons bercabang kecil dengan warna hijau atau kuning. Nah, reproduksinya secara seksual dengan larva planktonik. Habitatnya terdapat di zona intridal hingga subtidal. Terus yang selanjutnya ada Aplycina aerohoba, merupakan spons berbentuk silinder dengan warna kuning oranye, bereproduksi secara seksual dan aseksual. Spons ini banyak ditemukan di perairan Mediterania. Terus yang selanjutnya ada Chalspongia pagnalis, merupakan spons berbentuk tabung dengan warna ungu, bereproduksi dengan pelepasan gamet ke air, hidup di terumbu karang tropis. Terus ada juga Mycela laevis, merupakan spons berbentuk lembaran tipis dengan tekstur lembut, bereproduksi secara seksual dengan aseksual. Habitatnya terdapat di terumbu karang dangkal. Terus ada juga Deissedia asteria, spons bercabang tidak beraturan dengan tekstur kasar. Nah, cara bereproduksinya dengan tunas dan fertilisasi eksternal, banyak ditemukan di perairan tropis. Ada juga spons Exnelia damichornis, merupakan spons bercabang dengan tekstur halus, bereproduksi secara seksual dengan aseksual, hidup di perairan berbatu hingga kedalaman sedang. Nah, terus ada juga Eoplectella aspergillium, merupakan spons kaca berbentuk silinder dengan kerangka silika. Nah, reproduksinya dengan gamet dan larva planktonik, ditemukan di laut dalam. Kemudian yang terakhir ada Oscerella charmella, merupakan spons tanpa kerangka dengan permukaan halus. Nah, bereproduksi secara tunas dan seksual. Habitatnya di perairan dangkal berbatu. Baik, mungkin itulah penjelasan dari video dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan selamat menyaksikan. Dah.